kita akan membahas sejarahnya Mbah Malik Purwokerto, dan kebetulan kalau kita membahas sejarahnya Mbah Malik Purwokerto ini kemarin sudah dikupas sama Ustadz Tubat, Ustadz Mujib, diganti bin Yahya, diganti Habib. Jadi Mbah Malik ini dilahirkan di Purwokerto ya, di Kedung Paruk. Nama kecilnya, karena sejarahnya Mbah Malik ini namanya Muhammad As'ad. Kenapa dinamakan Muhammad As'ad? Zaman dulu itu kalau orang Jawa melahirkan itu digelarkan tikar atau kloso ya, tikar di bawah, karena lama nggak lahir-lahir, akhirnya ayahnya Mbah Kiai Ilyas itu menyuruh istrinya pindah di kasur atau di dipan, dan alhamdulillah dengan waktu nggak lama lahirlah namanya Kiai Haji Abdul Malik yang masyhur sekarang menjadi Kiai Haji Abdul Malik. Jadi dikasih nama Muhammad As'ad, itu artinya Muhammad yang naik dari tikar ke tempat tidur, maksudnya dari bawah ke atas. Itulah proses kelahiran daripada Kiai Haji Muhammad Abdul Malik bin Ilyas Purwokerto. Mbah Malik ini dilahirkan di Kedung Paruk Purwokerto pada hari Jumat tanggal 3 Rojab tahun 1294 Hijriah atau 1881 Masehi. Jadi nama lengkapnya ini adalah Muhammad As'ad bin Muhammad Ilyas waktu kecil, dan nanti akan masyhur dengan nama Syekh Muhammad Abdul Malik Kedung Paruk Purwokerto. Kalau dilihat dari silsilah ini, kita menyampaikan kebenaran ya, meluruskan sejarah, karena silsilah beliau kemarin rame di media sosial diganti dengan bin Yahya. Beliau merupakan keturunan Pangeran Diponegoro, jadi berdasarkan kekancingan. Jadi kekancingan itu surat kayak pernyataan kelahiran dari keraton Jogja, dari pustaka keraton, dengan rincian yakni Muhammad As'ad Abdul Malik bin Kiai Haji Muhammad Ilyas bin Raden Mas Haji Ali Dipowongso bin HPA Diponegoro II atau Adipati Anom bin HPA Diponegoro I atau Pangeran Diponegoro bin Kanjeng Sultan Hamengkubuwono III Yogyakarta. Jadi jelas Mbah Malik adalah seorang raden, bukan seorang habib. Ini yang perlu ditegaskan, karena termasuk kemarin di buku panduan Thorikohnya Lutfi bin Yahya diganti Sayyid Al-Habib ya Ustaz Tubat ya. Ada Sayyid Al-Habib, dan di belakangnya ada bin Yahya. Ini termasuk ciri-ciri penjajah. Saya mengatakan ciri-ciri penjajah karena penjajah itu ciri-cirinya adalah satu, mengaburkan sejarah, menghilangkan bukti sejarah, membunuh pelaku sejarah entah secara fisik atau non fisik. Non fisik ini bisa dikatakan atau dikategorikan entah pembunuhan karakter, difitnah dengan sesat dan lain sebagainya. Di sini terbukti kenapa berani mengganti bin Yahya, karena kalau penjenengan lihat di Google Map bisa dilihat makam Syekh Abdul Malik Purwokerto ini. Nah, makamnya ini diganti ala Ba'alawi, Pak. Jadi ala Ba'alawi ini programnya Lutfi bin Yahya, karena termasuk model-model makam ini banyak kita temukan di Jawa Tengah, karena kita pembahasannya fokus di Jawa Tengah ya. Ada termasuk ini mirip juga makam Mbah Luhung. Mbah Luhung itu ada di Kelurahan Meteseh, Semarang, daerah Tembalang. Itu juga Mbah Luhung ini wali asli Jawa, diganti Habib Luhung Alwi bin Yahya. Lah Luhung ini kan Jawa, Pak. Adi Luhung, maksudnya Luhung itu betapa luhurnya akhlak daripada Mbah Luhung, diganti nama Habib Luhung Alwi bin Yahya. Lah makanya itu, ini kan banyak pembelokan sejarah dan menenggelamkan ulama-ulama Nusantara, termasuk Mbah Malik tersebut diganti bin Yahya. Secara etika, kita bahas secara etika karena kita santri ya. Misalkan saya ngaji dengan Pak Imron,
guru saya Pak Imron. Saya tawasul dengan Pak Imron. Misalkan Pak Imron ini kan Kiai Haji Imron bin Tawi ya. Terus saya ganti nama Asyikh Imron bin Yahya. Kira-kira nyambung enggak? Ya jelas gak nyambung. Wong beliau ini asli putra daerah, asli putranya Bapak Tawi, bukan bin Yahya. Itu lah, ini yang kita khawatirkan, pengikut-pengikut yang sudah berbaiat. Kalau thariqahnya saja sudah tidak benar, cara tawasulnya dirubah, ini kan berbahaya. Kaitannya berbahayanya adalah karena orang ikut thariqah itu tujuannya sederhana, hidupnya pengen barokah, selamat dunia akhirat. Kalau yang diikutinya saja tidak benar, berarti kan bahaya ini untuk para pengikutnya, atau bahasa sekarang yang muhibbin atau jamaahnya, ini berbahaya. Nah, kita menyampaikan ini bukan karena benci, tapi justru menyelamatkan pengikut-pengikutnya yang bisa dikatakan nanti tersesat. Kenapa saya mengatakan tersesat? Etika, apalagi dalam dunia thariqah. Di dalam dunia thariqah, ibarat murid dengan guru itu ibaratnya seorang seorang mayit, mau dipukul, mau ditendang, mau diapapun itu pasrah. Kok ini ada seorang yang mengaku murid tapi berani merubah nasab silsilah guru? Ini kan sama saja sudah nasab keilmuan, Pak Imron. Nasab keilmuan dirubah, nasab guru dirubah. Ini kan berbahaya. Logikanya, wong kita saja dilihat guru saja takut. Kalau seorang santri ya, dalam arti dilihat belum marah saja kita sudah takut. Takutnya apa? Kalau tidak mendapatkan ridho seorang guru, apalagi seorang murid yang berani merubah nasab silsilah atau terah gurunya. Kira-kira kewalat apa enggak? Kita pakai etika orang Jawa saja, ini jelas kewalat. Kok apa mendaku-daku, wah ini guru saya, yuk jelas tidak mungkin. Seorang guru tidak akan ridho, saya hakul yakin tidak akan ridho, karena guru tersebut orang yang ahli riyadhah, ahli tirakat. Orang-orang ahli thariqah itu semua rata-rata ahli riyadhah dan ahli tirakat. Kok ini dengan seenaknya mengganti nama silsilah Mbah Malik yang asli Raden, Terah Mataram, Terah Majapahit, kok bisa diganti nama Al-Habib? Bahkan di belakangnya ada bin Yahya. Dan kemudian kemarin juga dari pihak dzurriyyah daripada Mbah Malik juga sudah tidak terima. Dan ironis sekali lagi yang di atasnya lagi, Pak, nasab silsilah yang tadi ya. Jadi Mbah Abdul Malik ini bin Kiai Haji Muhammad Ilyas bin Raden Mas Haji Ali Dipowongso. Nah ini Mas Haji Ali Dipowongso ini ada dua marga di makam tersebut. Itu ada marga yang satu Ba'abud, yang satu bin Yahya. Lo kok bisa satu orang cucunya Pangeran Diponegoro, berarti buyute Hamengkubuwono III, kok bisa berganti marga Ba'abud, yang satu ada berebutan satu orang diganti bin Yahya. Ini jelas perampok-perampok sejarah Nusantara, perampok yang nyata di hadapan kita adalah golongan Habib Yahudi. Meskipun mereka berkedok agama, pakai imamah yang besar, tapi mereka adalah berhala-berhala zaman sekarang.